ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ويقول نبينا عليه الصلاة والسلام فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan yang mulia ini kita melanjutkan pelajaran Al-Aqidatul Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dalam pembahasan kita yang terakhir kita sudah berbicara mengenai sifat al-mihan wal makr wal kaid lillah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini kita melanjutkan pembahasan mengenai ayat-ayat yang menetapkan ketiga sifat ini. Sekarang kita masuk pada ayat yang ketiga, yaitu firman Allah Azza wa Jalla, wa makaru makran wa makarna makran wahum la yash'urun. Mereka telah berbuat makar. Wa makarna makran, dan kami pun membalas makar mereka. Wahum la yash'urun, sementara mereka tidaklah menyadarinya. Ini dalam surah An-Naml ayat yang ke-50. Ayat ini berkenaan dengan kaum Nabi Saleh alaihi salatu wassalam, di mana Nabi Saleh alaihi salatu wassalam
mengajak kaumnya kepada agama Allah, yaitu bertauhid dan hanya memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidaklah melakukan perbuatan syirik. Tetapi kaumnya ingkar kepada Nabi Saleh, kecuali hanya sebahagian orang saja yang mau beriman kepada beliau. Disebutkan ada 9 orang dari kaumnya yang sangat ingkar kepada Nabi Saleh alaihi salam. Sebagaimana yang sudah kita tahu bahwa salah satu mukjizat yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Saleh, bahwa Allah telah memberikan kepada beliau dan kaumnya seekor onta yang sangat besar, di mana mereka bisa mengambil kemanfaatan dari onta ini, memerah susunya dan meminumnya. Tetapi mereka dilarang untuk menyembelih onta yang telah diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada mereka. Namun karena keingkaran kaumnya, terlebih khusus 9 orang yang telah kita sebutkan, mereka bermufakat untuk menyembelihnya dan ingin membinasakan Nabi Saleh beserta kaumnya, beserta keluarganya. Tetapi Allah Azza wa Jalla membalas makar mereka dengan menghancurkan mereka, membinasakan mereka sebelum mereka sempat membunuh Nabi Saleh dan keluarganya. Inilah yang dinyatakan oleh Allah Azza wa Jalla, wa makaru makran wa makarna makran. Mereka telah berbuat makar dan kami membalas makar mereka dengan makar yang lebih besar. Wa hum la yash'urun. Sementara mereka tidaklah menyadari pembalasan tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang berbuat makar kepada para anbiya, para rusul alaihimus salatu wassalam, tidak akan dibiarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Mereka pasti akan menerima pembalasan dari Allah, cepat atau lambat. Makar yang mereka buat terhadap wali-wali Allah niscaya akan dibalas oleh Allah Azza wa Jalla dengan makar yang lebih besar. Inilah bahayanya memerangi para wali Allah. Para wali Allah yang dinyatakan oleh Allah Azza wa Jalla, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita memerangi orang-orang yang sungguh-sungguh berpegang kepada agama Allah Azza wa Jalla dan berupaya untuk berbuat makar terhadap mereka, maka ketahuilah sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala pastilah akan membalas makar orang-orang yang memerangi para walinya. Terlebih lagi Allah Azza wa Jalla telah mengumandangkan peperangan kepada orang yang memusuhi para walinya. Sebagaimana dalam Sahih Al-Bukhari dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu,
bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man adzali waliyan faqad adzantuhu bil haqq." Barang siapa yang mengumandangkan, barang siapa yang mengganggu, menyakiti para waliku, faqad adzantuhu bil haqq, maka aku telah mengumandangkan kepadanya peperangan. Maka orang-orang yang memerangi wali-wali Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla karena kedekatannya kepada Allah, pastilah dia akan binasa, pastilah dia akan celaka dunia dan akhiratnya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas makarnya. Baik. Kemudian ayat yang keempat, yaitu firman Allah Azza wa Jalla, "Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida." Ini dalam surah At-Tariq ayat yang ke-15 sampai ke-16. Innahum yakiduna kaida. Sesungguhnya mereka membuat tipu daya. Al-kaid wa akidu kaida, dan aku membalas segala tipu daya mereka, yakni dengan tipu daya yang lebih besar. Nah, ayat ini berkenaan dengan kaum musyrikin Quraisy yang selalu memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka selalu membuat tipu daya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Maka Allah Azza wa Jalla mengkabarkan kepada Rasulnya bahwa pastilah Allah Subhanahu wa ta'ala membalas tipu daya mereka dengan tipu daya yang lebih dahsyat. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa mereka membuat tipu daya dan makar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan salah satu dari 3 pilihan. Seperti yang Allah kabarkan di dalam firman-Nya, "Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluk aw yukhrijuk." Ini dalam surah Al-Anfal ayat yang 30. Ini mereka punya 3 pandangan dalam berbuat makar dan tipu daya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, "Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru." Dan ingatlah ketika orang-orang yang kafir berbuat makar kepadamu. Liyuthbituka, ini yang pertama, untuk mereka menahanmu, memenjarakanmu. Au yaqtuluka, atau mereka membunuhmu. Ini yang kedua. Au yukhrijuk, atau mereka mengeluarkanmu dari negerimu. 3 pandangan mereka ini mereka musyawarahkan di kalangan mereka. Tempatnya di Darun Nadwa, tempat yang biasa mereka pakai untuk musyawarah besar dalam memutuskan perkara-perkara mereka. Ketika mereka sedang bermusyawarah untuk mengambil keputusan, apakah mereka akan menahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan memenjarakannya, atau mereka membunuhnya, atau pilihan yang ketiga mereka mengusirnya dari negeri mereka.
Lalu datanglah seorang syekh yang menampakkan diri bahwa dia berasal dari negeri Najd, dan sungguhnya dia adalah iblis. Maka dia mengusulkan kepada mereka untuk mereka mengambil keputusan membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan membunuh beliau berarti dakwah ini akan mati. Sebagai solusi untuk menghindarkan penuntutan darah dari Bani Hashim atau Bani Abdul Muttalib, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iblis mengusulkan kepada mereka untuk pada masing-masing kabilah mengirimkan seorang utusan yang bersiap untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sepakatlah mereka untuk memilih 10 orang pemuda yang masing-masingnya berasal dari kabilah-kabilah yang berbeda. Sehingga kalau Bani Hashim atau Bani Abdul Muttalib ingin menuntut darah, maka terpaksa harus menuntut kepada semua kabilah yang telah membunuh, yang telah berperan untuk membunuh beliau alaihi salatu wassalam. Demikianlah akal licik, makar dan tipu daya yang dibisikkan oleh iblis kepada mereka, sehingga mereka bersepakat untuk mendatangi rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Allah Azza wa Jalla telah menegaskan dalam ayat ini, innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Sungguhnya mereka berbuat tipu daya, dan aku pastilah membalas tipu daya mereka itu dengan tipu daya yang lebih besar. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk keluar dari rumahnya, hijrah ke kota Al-Madinah. Beliau keluar dari rumahnya dalam keadaan mereka berkantuk-kantuk, dan tak seorang pun di antara mereka yang bisa melihat keluarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau alaihi salatu wassalam memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidurnya. Maka setelah perginya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka menggerebek rumah beliau, mereka mendapati hanya Ali bin Abi Thalib yang tertidur di tempat pembaringannya. Dan mereka tidak mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun mengejarnya dan mencari beliau di jalan yang akan menuju kota Al-Madinah. Sebagaimana yang ma'ruf bahwa beliau sempat bersembunyi di gua Hira atau di gua Tur. Di gua Tur. Kalau gua Hira adalah tempat beliau pertama kali menerima wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Beliau bersembunyi di gua Tur beberapa hari, walaupun musyrikun Quraisy telah sampai mengejar beliau ke gua Tur, tetapi mereka tidak bisa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai beliau alaihi salatu wassalam yang ditemani oleh Abu Bakar radhiyallahu an tiba di kota Al-Madinah dengan selamat, dan tak seorang pun dari bangsa Quraisy yang berhasil menangkapnya. Nah, demikianlah yang Allah nyatakan, innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Mereka membuat tipu daya, dan aku akan membalas tipu daya mereka dengan yang lebih besar. Siapa yang menyangka bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa lepas dari kejaran Quraisy
yang telah merencanakan pembunuhan dengan sedemikian matang, sehingga segala kemungkinan telah mereka upayakan untuk dicari jalan keluarnya. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Kuasa untuk menyelamatkan Nabi dan Rasulnya. Nah, ayat ini juga sebagaimana yang sebelumnya menunjukkan kepada kita bahwa Allah Azza wa Jalla pastilah membela orang-orang yang dicintai olehnya. Pastilah membela orang-orang yang beriman dan menolong agamanya. Bila musuh-musuh Allah membuat makar kepada mereka, pastilah Allah akan membalas makarnya. Kalau mereka membuat tipu daya, pastilah Allah akan membalas tipu dayanya. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, Inna Allah yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sungguhnya Allah akan membela orang-orang yang beriman. Sehingga ini adalah hiburan bagi orang-orang yang beriman, bahwa tidak perlu mereka merasa takut, merasa khawatir, merasa cemas, bahwa Allah Azza wa Jalla akan membiarkan mereka, akan mentelantarkan mereka, atau tidak akan membela mereka. Karena yang demikian itu pastilah akan dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, dan semua ini bukanlah karena kemampuan dan kekuatan orang-orang yang beriman, tetapi semata-mata keutamaan Allah Azza wa Jalla. Suatu keutamaan dari Allah terhadap seorang hamba ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan dia dari kejahatan musuhnya, menghindarkan dia dari makar dan tipu daya musuhnya, sehingga dia selamat dan bisa membalas tipu daya musuhnya dengan seizin Allah Azza wa Jalla. Baik. Ini beberapa ayat yang sudah kita baca, semuanya menetapkan sifat al-mihan wal makr wal kaid bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal di akhir pembahasan ini pelajaran suluk jalan hidup yang bisa kita ambil dari penetapan sifat pembalasan makar tipu daya dari Allah Azza wa Jalla kepada orang-orang kafir, orang-orang zalim yang berhak untuk mendapatkannya, atau orang-orang yang aniaya kepada wali-wali Allah, hamba-hamba Allah, bahwasanya hal ini memberi kita pelajaran untuk kita berhati-hati dari tipu daya, dari makar dan pembalasan Allah yang sangat keras. Ya, jangan pernah kita merasa aman daripada makar Allah Subhanahu wa ta'ala. Makar Allah itu mungkin saja terjadi bagi siapa saja yang melanggar agama Allah. Sudah kita pelajari dalam pertemuan yang lalu bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah menghancurkan suatu umat, telah menghancurkan suatu negeri ketika mereka merasa aman terhadap makar Allah. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa zalimun. Apakah mereka merasa aman terhadap makar Allah? Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang aniaya. Nah,
sebelumnya Allah berfirman, "Afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun." Afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Apakah para penduduk negeri itu merasa aman bahwa akan datang kepada mereka petaka dari kami, sementara mereka di waktu malam, sementara mereka dalam keadaan tertidur lelap? Apa amina ahlul qura? Apakah para penduduk negeri itu merasa aman? Ayyatiyahum ba'suna duhan, bahwa datang kepada mereka petaka dari kami di waktu duha, wa hum yal'abun, sedangkan mereka dalam keadaan sedang bermain-main. Apa aminu makrallah? Apakah mereka merasa aman terhadap makar Allah? Fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun. Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali kaum yang merugi. Nah, merasa aman dari makar Allah menurut sebahagian salaf, yaitu seorang hamba diberi nikmat oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu tiba-tiba Allah menghancurkannya, membinasakannya dalam keadaan dia tidak menyangkalnya. Baik. Maka ini artinya merasa aman dari makar Allah. Makanya kita terkadang ngeri bila kita melihat bahwa diri kita masih bergelimang dengan dosa, dengan kesalahan-kesalahan, sementara pada setiap harinya Allah Azza wa Jalla terus memberikan nikmat dan kemudahannya kepada kita. Atau kita merasa ngeri hidup di tengah-tengah masyarakat yang mereka bergelimang dengan dosa, sementara Allah Azza wa Jalla selalu memberikan nikmat, karunia, anugerah kepada mereka. Dikhawatirkan suatu saat Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka dengan siksanya dalam keadaan mereka tidak menyadari. Nah, sebagaimana yang telah Allah perbuat terhadap kaum-kaum yang terdahulu. Nah, makanya Allah ingatkan, apa aminu makrallah? Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Fala ya'manu makrallah illa al-qaumul khasirun. Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Bagaimana tidak merugi? Mereka dibinasakan oleh Allah dalam keadaan mereka tidak menyadari. Betapa pedihnya siksa dan balasan dari Allah ketika mereka mendapatkan petaka dalam keadaan mereka tidak menyangka bahwa petaka itu akan terjadi pada mereka. Mereka akan merugi di dunia mereka, dan di yaumil akhir nanti mereka akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan kemaksiatan mereka. Nah, maka merasa aman dari makar Allah merupakan dosa besar. Ya. Al-amnu min makrillah, merasa aman dari makar Allah adalah dzanbun min a'zamiz dzunub. Salah satu dosa termasuk dari dosa-dosa yang paling besar. Dan merasa aman dari makar Allah ini yang kutu kamalat tauhid, mengurangi kesempurnaan tauhid. Maka tidak pantas bagi orang-orang yang beriman mereka merasa aman dari makar Allah. Oh, kalau saya tidak mungkin ditimpa oleh makar Allah Azza wa Jalla. Ketahuilah orang yang berpikir demikian, suatu saat dia ditimpa oleh makar Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Maka mempelajari tentang sifat al-makr wal kaid bagi Allah Azza wa Jalla ini memberikan rasa takut kita kepada Allah, sehingga selalu merasa diwaspadai oleh Allah Azza wa Jalla, dan akhirnya kita tidak gampang untuk berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Nah,
Juga pelajaran yang bisa diambil dari penetapan sifat al-makr wal kaid, makar dan tipu daya, yang menjadi pembalasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu memperingatkan kita untuk tidak bermain-main dengan syariat ini dengan membuat tipu daya dan makar dalam rangka menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Karena Allah Azza wa Jalla pastilah akan membalas makar kita itu, pastilah akan membalas tipu daya kita itu, dengan yang lebih berat. Ya, sebagian orang atau mungkin banyak dari kalangan muslimin mencoba membuat tipu daya, makar, muslihat dalam rangka mempermainkan syariat ini, sehingga mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, contohnya, mereka dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bermuamalah dengan cara yang ribawi. Mereka buat supaya tidak dianggap riba, mereka ganti namanya dengan yang lain. Mereka tidak namakan dengan riba, tapi mereka namakan dengan bunga. Ya subhanallah. Kalau riba, tentu setiap muslim mendengarnya pasti alergi, selama dia masih memiliki iman. Tetapi kalau bunga, siapa yang tidak suka akan bunga? Ya? Bunga itu indah, harum, wangi, menarik, menawan. Bunga, subhanallah. Tetapi pada hakikatnya adalah riba. Nah, Allah akan membalas suatu ketika makar yang mereka buat ini. Maka orang yang menghalalkan riba atau menganggap sah-sah saja bermuamalah dengan riba karena menganggap riba itu adalah bunga, bukan riba, ya, supaya bersilah dari pengharaman Allah Azza wa Jalla, pastilah Allah akan membalas makarnya. Nah, berapa banyak orang yang bermain-main dengan riba, dengan bunga-bunga bank yang merupakan riba yang telah diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah jatuhkan usaha mereka, Allah bangkrutkan usaha mereka, dan Allah jadikan dia setelah menjadi kaya berubah jatuh sebagai seorang yang sangat miskin. Ya, itu terlalu banyak contoh yang telah dialami oleh sebagian orang, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala membalas makarnya karena dia mencoba untuk menghalalkan yang haram dengan tipu daya dan makar terhadap agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bukannya dia tidak diberi kekayaan oleh Allah, tetapi dia ingin menambah. Ya. Sering kita melihat banyak orang, dia buka usaha yang bukannya tidak jalan, Masya Allah, sukses usahanya. Ya, dengan modal yang halal, dengan jerih payahnya, dengan keringatnya, dia kembangkan usahanya. Tetapi karena tidak merasa puas dengan apa yang diberi oleh Allah Azza wa Jalla, dia ingin mengembangkan usaha ini supaya lebih besar dan lebih besar dengan bermuamalah bersama bank-bank, ya, menggunakan pinjaman-pinjaman yang kemudian berbunga riba. Nah, ternyata setelah dia bermuamalah dengan bank-bank ribawi ini tadi, mereka jatuh ke dalam kebangkrutan. Ya, segala usaha yang sudah dia bangun ternyata habis semuanya dan dikejar-kejar oleh hutang. Dan sampai pada tingkat dia punya segala aset, dia jual asetnya. Rumah dijual, pabrik dijual, ternak dijual, semuanya. Karena ingin melunasi hutang riba yang mereka telah terjatuh di dalamnya. Nah, itulah pembalasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Demikian pula sebagian orang mengelabui kaum muslimin dalam perkara riba ini dengan label syariat. Ya, mereka namakan bahwa itu bukan bank ribawi tapi bank syariat. Padahal di dalamnya masih terdapat praktek-praktek riba
yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Nah, al-muhim, siapa saja yang membuat tipu daya terhadap agama Allah ini pastilah akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tipu daya yang lebih dahsyat. Baik. Contoh lain tipu daya yang diperbuat terhadap agama Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang terjadi pada Bai'ul 'Ina, ya, ini termasuk tipu daya terhadap agama Allah, menghalalkan yang haram. Apa itu Bai'ul 'Ina? Seorang meminjamkan uang kepada orang yang membutuhkannya, tetapi tidak dalam bentuk dana segar yang cash. Namun dia beri pinjaman kepada orang ini dalam bentuk barang. Misalnya katakan saja seharga 100.000. Ya. Ini barang saya pinjamkan kepadamu dengan harga, ini barang saya pinjamkan kepadamu dengan harga 100.000. Sementara yang meminjam tidak membutuhkan barang, dia butuh uang, ya, dia butuh dana segar untuk keperluannya. Tapi karena tidak ada pilihan, mau tidak mau, sudah ambil. Nah, kemudian yang punya barang yang pertama menawarkan, sini, kalau engkau memang membutuhkan dana, saya beli barangmu yang sudah engkau pinjam tadi dengan harga 80.000. Bagaimana? Setuju? Kalau engkau butuh uang, ya saya akan beli. Sekarang juga 80.000. Begitu dia mengatakan iya, langsung 80.000. Artinya apa? Bahwa dia akan menyaur hutangnya berapa? 100.000. Kepada siapa faedahnya kembali? Kepada yang meminjamkan. Ya. Barang kembali kepada dia dengan harga 80.000, tapi orang itu menyaur hutangnya sebanyak 100.000. Ini namanya apa? Tipu daya. Ya, ingin menghalalkan yang haram. Kalau dia terus terang, engkau pinjam aja 80.000, kembalikan 100.000. Mesti orangnya akan menolak. Ini riba. Ya, yang disebut dengan riba dain, riba hutang, yang dilakukan oleh bangsa jahiliyah. Nah, hutang 80.000, bayarnya 100.000. Ini riba dain yang masih dilakukan sampai sekarang oleh para rentenir, para lintah darat, ya, yang menginjak-injak kaum muslimin yang tidak mampu dengan cara-cara seperti ini. Tapi ada yang lebih pintar, yaitu yang melakukan tipu daya, muslihat, makar terhadap agama Allah Azza wa Jalla. Dia bisa meminjamkan uang 80.000, tapi kembalinya 100.000. Namun secara zahir, ya, yang dia lakukan ini bukan pinjaman. Loh, saya tidak melakukan pinjaman. Saya jual beli dengan dia. Yang dia pinjam itu adalah barang saya. Nah, dan saya beli barang itu. Dari mana ribanya? Secara zahir dia mengatakan bahwa ini bukan riba. Padahal dia ingin menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Maka demikianlah, banyak tipu daya dan muslihat yang bisa dilakukan oleh mereka, tetapi pastilah Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas tipu daya dan makar mereka tersebut. Nah, kita cukupkan dulu sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ini ada satu pertanyaan. Betulnya pembahasan kita bukan masalah bank, ya, tapi ikhwan menggunakan kesempatan. Labat, baik. Ustaz, apa hukumnya bekerja di bank-bank syariah seperti bank muamalah,
BNI Syariah dan bank-bank lain yang sejenis. Kita tidak bisa menghukumi secara langsung ataupun tunjuk hidung kepada bank-bank syariah ini, kecuali kalau setelah kita mempelajarinya secara detail. Tapi, kita memberi peringatan kepada kaum muslimin untuknya berhati-hati di dalam menjalankan pekerjaan-pekerjaan mereka, khususnya apabila mereka bekerja di bank-bank tersebut. Karena hukum di dalam syariat ini tidak dibangun di atas nama. Hukum di dalam syariat ini dibangun di atas hakikatnya. Makanya kaidah para ulama, al-hukmu 'alal haqa'iq la 'alal asma. Hukum itu dibangun di atas hakikatnya dan bukan dibangun di atas nama-namanya. Makanya kalau riba walaupun dinamai dengan bunga, ya tetap riba. Ya, nama tidak akan merubah hakikat. Baik. Oleh karena itu, kita peringatkan kepada segenap kaum muslimin, khususnya yang bekerja di bank-bank ini tadi, benar-benar memperhatikan apakah bank itu menerapkan hukum riba atau benar-benar hukum syariat yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena antara riba dengan muamalah jual beli terkadang bedanya hanya sedikit saja. Ya. Kalau ingin kita gambarkan dengan bentuk yang yang halus, maka perbedaannya ibarat seperti seujung rambut. Nah, dalam sebahagian permasalahan, sebagai contoh saja misalnya, sebenarnya kita bukan dalam PPT, namun untuk memberikan gambaran yang sudah kita jelaskan, seperti misalnya seorang kalau dia pinjam uang, misalnya dia membeli sesuatu kepada seorang, lalu ketika orang itu tidak ada kembaliannya, dia pinjam uang dari temannya. Sini saya pakai uangnya 50.000 dulu untuk membayar di bulan. Nah, lalu diberilah uang itu pada yang meminjam tadi. Maka seperti ini muamalah yang halal, karena babnya bab al-qard, pinjam meminjam. Tapi kalau dia menyatakan, ini tukar uang saya yang 100.000 dengan uangmu. Oh, saya enggak ada tukarnya 100.000. Cuma ada 50.000 lah. Enggak apa-apa sih 50.000-nya. Nanti yang 50.000 lagi. Enggak boleh. Riba. Halus kan? Sedikit sekali perbedaan. Oh, enggak boleh. Iya. Karena menukar sesama mata uang yang satu tidak boleh ada kurang atau ada lebih, dan harus tukarnya di tempat cash sejumlah itu. Uang 10.000 misalnya ingin kita tukarkan dengan uang ribuan, harus jumlahnya 10.000 dan harus pada waktu itu juga, tidak boleh ditunda. Bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadan an yadin, yadan an yadin, yakni harus di tempat, mislan bimislin, yadan biyadin, harus dengan yang semisal dan harus di tempat. Nah, harus cash, tidak boleh ada penundaan sedikit pun. Kalau dia menundanya, maka dia jatuh ke dalam perbuatan riba. Itulah yang disebut dengan riba an-nasi'ah. Baik. Wa ala kulli hal, seorang harus berhati-hati di dalam bermuamalah sehingga dia tidak terjatuh ke dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ini menyadarkan kita untuk selalu belajar tentang agama Allah, karena banyak hukum yang masih belum kita ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.